masih punya power. Kita ngobrol santai saja ya, bicara-bicara santai saja ya, tidak usah membahas bencana-bencana ya, karena manusia sudah pada mulai stres ya menghadapi bencana. Kalian yang suka minum jus yang ada di warung-warung itu ya, kalian berhati-hati ya. Jus yang biasa di kios-kios itu loh, yang ada displaynya buah-buahan itu ya, harap kalian itu berhati-hati ya, karena yang mereka buat jus itu bukan yang ada di displaynya ya. Buah-buahan yang mereka pakai itu sudah mereka siapkan ya, ya mungkin dicampur dengan jus yang sudah lama atau sudah busuk ya. Kalian harus berhati-hati. Jus yang itu loh, buah yang asli itu loh, yang original itu, kalau kalian membeli di warung atau di kios ya, harap berhati-hati dan diawasi benar-benar. Jangan sampai jus yang kalian beli itu bukan yang di display itu yang mereka gunakan, melainkan yang sudah mereka siapkan di belakang ya. Entah itu jusnya sudah busuk atau ada uletnya. Kalian harus hati-hati ya. Kalau jusnya itu mereka pakai buah yang ada di display ya tidak jadi masalah ya. Ya paling aman memang buat sendiri ya, beli buah ya tinggal bikin jus ya. Tapi kalau aku tuh lebih suka langsung makan buahnya daripada jusnya ya, karena ribet ya, harus mengeluarkan blender, terus habis selesai memakainya harus mencuci blender. Itu kan kalau bagi gue kan ini ya terlalu ribet ya. Mending ya beli buah langsung dimakan saja buahnya, tidak usah di blender seperti itu. Ya karena itu kan jebakan ya, manusia itu supaya sakit perut, supaya nutrisinya itu tidak terjaga ya. Ya paling enak itu memang buah yang masih di pohon ya, tinggal dipetik lalu dimakan ya, langsung dimakan. Itu lebih lebih alami seperti itu. Kalau ada yang menjual jus ya kalian harus amati benar-benar ya. Bila perlu ya amati juga pakaiannya ya. Siapa tahu habis dia kupas kupas buah atau apa itu, tangannya itu dilap di pakaiannya, atau mungkin dia habis garu-garu pantat atau habis ngupil ya. Itu kalian harus cermati betul-betul ya penjual jus itu ya. Jangan sampai jusnya itu kalian pesan manis ya, ternyata ada rasa asamnya sedikit atau ada asinnya sedikit ya. Itu gara-gara ada tambahan kandungan vitamin ya. Seperti itu. Kalian harus cermati memang ya. Ya entah itu dari gesturnya, dari pakaiannya, dari mukanya juga. Bila perlu kalau orang itu sedang bikin jus ya, matanya itu kalian pelototin.
bener-bener dipelototin ya itu mata yang penjual jus itu. Siapa tahu dia tuh apa punya gerak-gerik yang mencurigakan ya, entah itu mencampuri sesuatu apa ya yang kalian tidak tahu ya, yang mungkin ya mereka habis ngupil atau ngapa kan kalian tidak tahu ya, tiba-tiba itu tercampur saja kan, itu tambahan vitamin ya, seperti itu ya. Mengerikan memang penjual jus itu, kadang itu kan ya mungkin dia tidak cuci tangan atau bagaimana ya, tinggal main ambil aja buah-buahan itu ya, kadang juga buahnya tidak dicuci atau bagaimana ya, atau cuman buahnya itu di apa, dilap di pakaiannya juga kan. Kalian nggak, kalau nggak benar-benar menengok buahnya itu kan, tingkah laku mereka kan ini bisa mencuri perhatian kalian ya kalau kalian tidak memperhatikannya, seperti itu. Ngeri ya, apa rasa buah itu bisa bisa bercampur ya ketika ada tambahan vitamin yang mereka masukkan ya. Kan ada ya penjual jus itu kan sudah memakai pakaian ditambah apa namanya itu, celemek ya atau apa ya, itu kan kadang langsung dilap ya, entah itu tangannya dilap, buahnya juga dilap di situ, tidak dicuci, langsung dilap di situ, langsung diiris pakai pisau. Tahu-tahu ya habis tangannya kiri atau kanan habis ngupil atau garuk-garuk pantat atau mungkin garuk-garuk kepala, terus ketombenya pada rontok ya, kalian kan nggak tahu ya. Nah, belum lagi nanti kalau penjualnya itu iseng ya, misalnya saja ya itu apa, buah itu kan di blender kan banyak busanya ya, kalian harus curiga ya kalau busanya itu ada yang berbeda dari busa-busa pada umumnya ya, berarti itu sudah ada campur campur dengan itu ya, air liurnya penjualnya ya. Mengerikan ya, dunia itu penuh dengan tipu-tipu ya. Kalian harus benar-benar memperhatikan penjualnya ya, jangan jangan pasrah atau jangan percaya saja ya, karena dunia ke depan itu semakin banyak keanehan ya, orang tidak tahu ya, mereka minum itu ya rasanya tiba-tiba aneh ya, seperti itu, diludahi supaya laris manis katanya. Seperti itu ya, itu sangat ya mengerikan ya kalau manusia itu tidak memperhatikan penjualnya. Bukannya curiga itu tidak ya, karena kan itu untuk kesehatan kalian sendiri ya, jangan sampai kalian habis minum jus terus bukannya menjadi suplemen bagi tubuh kalian, malah kalian itu mengidap diare ya, seperti itu ya, gara-gara habis minum jus ya. Harusnya kan jus itu kan buah ya, membuat tubuh kalian itu sehat ya, ini bukannya sehat malah kalian itu diare. Itu kan tidak lucu ya. Penjual bakso juga begitu, dia ludahi jualannya, masih mending ya diludahi dengan itu ya, air liurnya ya. Ya kalau itu kalian tahu tidak, kalau di kuahnya itu mereka kasih celana dalam itu kan kalian juga nggak tahu ya. Mereka rebus celana dalamnya yang sudah tidak dicuci berhari-hari atau berminggu-minggu, memangnya kalian tahu. Entah itu kuah bakso, kuah soto,
atau bakso ojek itu air rebusannya itu kan kalian nggak tahu ya. Ngerikan ya, dunia itu mengerikan ya. Makanya lebih lebih aman ya kalian beli langsung dagingnya di pemotongan, kalian masak sendiri ya. Seperti itu ya. Terus bakso itu juga kalian harus berhati-hati ya. Bakso itu tidak 100% atau 80% itu kandungannya daging ya. Bisa dicampuri dengan yang lain ya. Kan kalian tidak tahu ya, entah itu ada tikusnya atau ayamnya, kan kalian tidak tahu. Terus campuri tepung seperti itu ya. Mengerikan kalau kalian itu tahu ya, karena aku sudah tahu semuanya itu lama ya. Kalau misalnya makanan ya, atau sate atau entah itu soto atau bakso ya, dimakan di tempat itu enak ya, tapi kalau dibawa pulang itu rasanya tidak enak. Atau ketika kalian makan sate ya, makan sate itu dimakan di sana enak ya, tapi ketika kalian pulang itu perut kalian jadi sakit ya, diare ya tiba-tiba. Itu ada penglarisnya di warung itu ya, biasanya ditaruh di belakang ataupun di depan ya, biasanya seperti itu untuk menjaga tempat itu ya. Biasanya di belakang ya, kalau kalian itu peka ya, itu ada sosok hitam ya biasanya ya. Entah itu dia punya kuku yang hitam, entah itu rambutnya panjang seperti itu. Seperti itu ya. Di kota Bali juga dulu saya sempat makan di tempat dan benar dibawa pulang. Kata mama sudah tidak enak, tidak seperti makan di tempat. Ya seperti itu ya. Ya memang makanan itu kalau kalian tidak peka ya, tidak tahu ya. Makanya kalau sudah ditahu itu ya beli di situ ya hanya sekali ya. Besok-besok ya sudah tidak lagi beli di situ, beli di tempat lain ya. Ya kalau kalian itu punya sisa tenaga ya masak sendiri ya, seperti itu. Terus kalau kalian makan ya makanan ya semuanya ya, nggak cuma nasi padang atau bakso ya atau soto ya. Sebelum kalian makan itu ya kalian berdoa, terus jangan langsung kalian makan ya. Kalian buka itu dagingnya atau ayamnya atau sayurnya ya, jangan langsung dimakan ya. Diteliti terlebih dahulu ya, jangan sampai ada apa itu telur lalat ya, yang putih-putih itu loh. Itu kan banyak sekali ya, karena ya efek tidak laku ya makanannya. Jangan sampai kalian makan telur lalat ya, yang warnanya putih-putih kecil-kecil itu loh. Itu sangat bahaya ya kalau sudah masuk di dalam perut kalian.
nanti bisa sakit perut berhari-hari, ya sampai keracunan yang paling fatal seperti itu. Ketika kalian mau makan itu ya kalian lihat-lihat dulu ya, jangan langsung dimakan ya, entah itu di dasar kuahnya atau di mana, diaduk dulu ya. Siapa tahu sebelum kalian makan itu kalian menemukan sesuatu ya yang janggal ya. Ya siapa tahu kalian mendapatkan apa, kuku atau apa ya namanya, biasanya ada tertinggal kuku atau telur lalat ya. Ya karena memang makanan itu tidak laku ya, jadi dipanasin ulang ya, terus dijual lagi seperti itu. Harap kalian berhati-hati ya, jangan asal makan ya, seperti itu. Makanya ketika orang itu masak atau menyiapkan makanan ya kalian harus perhatikan betul-betul ya, jangan langsung percaya begitu saja. Kemarin lihat di TikTok ada cacing parasit di kepala salmon, dikasih gratisan daging salmon. Ada juga cacingnya. Daging salmon itu kalau itu kan pengiriman ya dari sana ke sini, itu kan memakan waktu berhari-hari ya, tidak fresh ya. Jadi ya banyak cacingnya, harap berhati-hati kalau makan sushi atau makan itu salmon ya, itu banyak sekali parasitnya ya. Kalian harus benar-benar berhati-hati. Tuna ataupun salmon itu ya, kalau kalian pergi ke warung sushi ya, ke restoran sushi ya, ya kalau bisa kalian cari yang sedikit agak mahal, itu malah lebih terjamin ya, daripada kalian cari warung sushi yang harganya pelajar, itu malah bahaya. Mereka menggunakan pisau itu bukan pisau khusus ya, karena kalau sushi sebenarnya itu pisaunya itu khusus ya untuk membelah daging ikan ya, bukan untuk yang macam-macam ya. Jadi khusus itu untuk tuna, untuk salmon itu berbeda-beda ya. Makanya kalau kalian makan di warung sushi yang harganya itu harga pelajar ya, ya siap-siap saja kalian akan sakit perut ya. Ya karena memang pisaunya itu dipakai untuk bareng-bareng ya, untuk bersamaan. Seperti itu. Bukan makan sushi tapi malah makan susah. Lebih aman makanan desa, nggak usah so elit, aman terkendali. Lalu kalau kalian itu makan sushi ya, kalau bisa cari yang mateng atau setengah mateng ya, jangan yang mentah ya, karena kalian tidak akan, tubuh kalian itu tidak akan bisa menerima seperti itu ya. Nanti yang ada cacing yang di dalam sushi itu bisa tumbuh di perut kalian ya, akan membesar nanti. Jadi kalau bisa, kalau beli sushi ya yang setengah mateng atau yang mateng sekalian ya, seperti itu. Makanan desa setuju Jan. Seperti itu.
Ya kalau aku ya daripada beli sushi ya, karena sushi itu kan harganya juga lumayan ya, relatif mahal ya. Yang asli loh, bukan yang ecek-ecek ya, yang apa, sushi apa dana pelajar itu ya, yang harganya cuma 15.000 10.000, itu bukan sushi ya. Dan cara makan sushi itu bukan pakai sumpit ya, jadi langsung pakai tangan dicelup pakai kecap asin itu ya, langsung dimakan, bukan pakai sumpit ya, yang asli itu. Jadi orang yang suka pakai tangan ya sudah benar ya, makan sushi itu bukan pakai sumpit ya. Kalau yang tidak pakai sumpit ya langsung diambil pakai tangan, dicelup kecap, langsung dimakan ya, seperti itu. Tapi kalau makan di warung yang dana pelajar itu ya harus pakai sumpit ya. Terus ya kalau tidak bisa pakai sumpit ya minta sendok biasanya, seperti itu ya. Kalau kalian suka makan sushi ya, apalagi yang mentah seperti sashimi itu ya, kalian juga harus makan wasabi ataupun jahe ya. Itu untuk menetralkan kandungan merkuri di dalam ikan salmon ataupun ikan tuna. Kalau kalian tidak makan wasabi ataupun jahe atau sebutan mereka itu geri namanya, itu kalian bisa keracunan ya. Kalau kalian tidak biasa makan sashimi ya, yang mentah-mentah itu loh, entah itu apa namanya, scallop atau apa itu namanya, yang di ikan-ikan itu ya. Karena wasabi sama jahe itu untuk menetralkan merkuri yang ada di dalam ikan, kandungannya terlalu tinggi ya, seperti tuna, seperti salmon itu kalau dimakan mentah. Jadi kalian harus membiasakan seperti itu ya, ketika kalian makan sushi ya atau sashimi. Kalau benar-benar itu sushi ya, itu kalian cari yang depannya itu ada chefnya ya, jadi mereka menyajikan sushi itu di depan kalian langsung ya, supaya kalian tahu proses pembuatannya ya, itu lebih bagus lagi ya. Jangan kalian makan sushi, kalian tidak tahu proses pembuatannya, tiba-tiba ada sesuatu di dalamnya kalian tidak tahu ya, seperti itu. Kalau kalian tidak terbiasa makan sushi ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali ya, karena itu juga lumayan ya, bisa buat kanker ya, kantong kering. Karena kan harganya yang lumayan ya, seperti itu. Tapi kalau sudah bosan ya, seperti aku ini kan sudah bosan ya makan sushi seperti itu ya, sekarang aku ganti menunya dengan yang lain. Karena ya cuman begitu-begitu saja ya modelnya sushi itu, tidak ada variasi lagi ya. Kalau nggak tuna ya salmon, seperti itu. Itu pun aku terakhir kali makan sushi itu ya sama mempelai ya. Kalau nggak sama mempelai ya jarang sekali aku makan sushi, seperti itu. Rendang lebih enak sih menurut saya,
Oh ya, kalian kalau suka makan rendang, beli rendang itu juga hati-hati ya. Banyak bertebaran rendang itu ada telur lalatnya ya. Hati-hati ya. Rendang itu kalau penjualnya itu nakal atau rendangnya itu tidak laku ya, kalian harus teliti lagi ya, cek lagi. Jangan sampai rendang itu ada telur lalatnya ya. Hati-hati di situ. Ikan bakar rica-rica enak, biasa sambal terasi, yang lain ogah. Sekarang mempelai so makan teri. Teri itu enak loh, biasanya buat nasi kucing ya. Kalau sudah apa ya, sudah benar-benar malas makan apa-apa itu tinggal beli nasi kucing. Sambal teri ya, sambal hijau teri itu enak, bikin sendiri atau beli jadi itu enak ya. Seperti itu. Dulu makan sushi, sekarang so makan teri, ikan asin, masa kesusahan, kasihan. Teri basah dibikin payah enak. Kalau aku biasanya cuma beli ini ya, apa, teri teri nasi itu loh, yang kecil-kecil itu. Kalau tidak ya teri yang biasa ya, beli aja 5.000 atau 10.000 itu bisa banyak banget ya, bisa buat 2 hari kalau aku ya. Digoreng kering ya, habis itu dicampuri dengan sambal bawang atau sambal tomat ya, itu enak. Kalau aku sukanya sambal hijau, lebih seger, seperti itu. Atau enggak beli di warteg itu loh, teri yang ada kacangnya ya. Itu beli 10.000 atau 15.000 sudah bisa buat makan 2 hari ya. Terus kalau bosan makan ya bisa cari soto ya, soto atau mie ayam atau bakso ya. Balik lagi ke bakso sama mie ayam. Kalau masak sendiri tuh lebih irit sebenarnya. Beli teri nasi 5.000, terus sama tomat sama cabe itu cuma 5.000 ya. Jadi 10.000 itu bisa buat makan seharian kalau masak sendiri. Terus kalau enggak makan nasi ya, dibikin seperti itu loh, onigiri itu loh, pakai rumput laut saja juga sudah enak ya. Nasi sama apa namanya, selembar rumput laut itu juga sudah enak ya. Tidak usah memakai lauk atau apapun itu ya. Bikin onigiri ya,
nasi sama rumput laut itu juga sudah enak sih. Terus kalau kalian suka pete sama jengkol ya tinggal beli di warteg sebenarnya. 10.000 atau 15.000 sudah bisa makan seharian itu. Dicocol dengan nasi yang hangat atau panas ya. Kalau kalian itu masak nasi ya, supaya kalian tidak takut kena kolesterol ya, kalian bisa menyampurkan bawang putih ya. Bawang putih digeprek 2 atau 3 butir ya. Kalau misalnya, kalau aku kan satu cangkir ya, satu cangkir itu buat seharian ya, itu cuma butuh 2 atau 3 bawang putih digeprek ya, terus dimasukkan ke dalam nasi yang mau dimasak ya, di menanak nasi itu ya, terus dicampuri 2 atau 3 sendok minyak goreng ya. Tapi kalau aku biasanya aku campurin minyak wijen ya, jadi baunya tuh harum seperti itu. Kalau kalian masaknya 3 cangkir beras ya, berarti ya tinggal dikali saja itu bawang putihnya. Misalnya 2 cangkir berasnya berarti ya 5 butir bawang putih. Kalau misalnya kalian itu masak 3 cangkir berarti ya 7 atau 8 bawang putih ya, 7 butir atau 8 butir ya, seperti itu. Kalau minyaknya ya cukup 2 sendok atau 3 sendok saja, supaya nasinya itu jadi pulen seperti itu. Kalau aku seperti itu ya, nanak nasinya itu dicampur dengan bawang putih yang digeprek, dan gepreknya itu sekalian kulitnya ya, jadi kulitnya tidak usah dikupas ya, kulit bawang putih itu ya. Jadi nanti waktu menanak nasi itu baunya harum sekali ya, karena dicampur dengan minyak wijen seperti itu. Aku biasanya menanak nasi itu jadi sambil nunggu itu baunya harum ya, pakai 2 atau 3 sendok minyak wijen sama bawang putih 3 butir digeprek ya, bersamaan sama kulit bawangnya ya, digeprek, nggak usah halus-halus, nanti kan nanak nasi itu jadi harum ya, seperti itu kalau aku ya, untuk menghilangi kolesterol di dalam nasi ya. Karena kan beras sekarang itu kan panennya itu cepat ya, baru berapa bulan sudah panen ya berasnya, seperti itu ya. Jangan pakai minyak jelantah ya, kalau bisa ya minyak goreng yang baru, karena kan nasi ya kan, nanti jangan sampai pakai apa, minyak habis goreng telur ya, nanti baunya aneh ya, seperti itu. Jadi kalau sudah dicampur bawang putih ya, menanak nasinya itu tidak usah takut kalian kena kolesterol atau apapun ya, karena kan sudah diserap oleh bawang putih ya, sudah netral nasi itu, seperti itu. Terus kalau kalian lebih pengen nasi itu harum ya, itu dikasih ini apa, susu ya, terserah kalian mau pakai susu apa namanya, denko, atau kalau kalian
lebih enak lagi pakai ini apa, susu bir brand ya. Itu terus dicampur dengan daun pandan ya, itu wangi nanti. Kalau aku baru menciumnya saja sudah kenyang ya, karena baunya sangat wangi ya. Kalau kalian ingin makan nasi dengan bau yang sangat wangi, itu bisa memakai susu putih dan daun pandan ya, itu baunya wangi wangi sekali ya. Kalau aku mencium bau seperti itu malah sudah kenyang duluan, nggak jadi makan banyak karena sudah mencium bau wangi tersebut ya, seperti itu. Terus kalau kalian pengen bikin nasi apa namanya tuh, nasi timbel ya, itu kalian bisa menggoreng pete atau terinya terlebih dahulu ya. Itu bisa dicampurkan saat menanak nasi juga, nanti jadi nasi timbel. Itu juga enak. Tinggal dicampuri tambah dengan serai ya. Serai sama cabe itu enak, itu jadi nasi timbel. Kalau misalnya bosan dengan cuma bikin nasi putih begitu saja ya, itu bisa kalian bikin nasi timbel ya, itu enak lagi. Ada teri goreng sama pete sama ada serainya juga, seperti itu. Biasanya kalau aku lagi pengen makan itu ya, kalau ada pete ya tinggal goreng pete sama goreng teri, terus dimasak bareng sama itu ya nasi ya, jadilah nasi timbel. Ada cabenya, ada serainya, jadi lebih sedap, seperti itu. Kalau sudah tahu caranya tuh rasanya enak ya, tapi kalau tidak tahu cara masaknya ya rasanya ya amburadul ya. Seperti itu ya. Kalau sudah jadi nasi timbelnya ya tinggal goreng tahu atau goreng tempe sudah enak ya, karena kan nasi timbelnya ada terinya, ada petenya, ada cabenya, cabai yang panjang itu kalau bisa ya, jangan cabai yang kecil-kecil ya, yang rawit. Sebutannya bisa nasi timbel atau nasi liwet ya, sama aja ya, seperti itu. Terus kalau buat nasi timbel ya atau nasi liwet ya, itu usahakan ya alas piringnya itu daun pisang ataupun daun jati ya, pohon jati itu rasanya lebih enak lagi ya, lebih tambah harum ya, ketika alas piringnya itu ada daun pisang atau daun jati ya, itu menambah selera untuk makan ya, seperti itu. Terus kalau kalian suka menggoreng ikan ya, supaya tidak lengket di wajan ya, itu kalian bisa menggunakan daun pisang ya. Jadi ketika minyaknya sudah mendidih, kalian taruh daun pisang, baru taruh itu ikan di atas daun pisang ya, supaya ikannya itu tidak lengket di wajan kalian.
itu juga bisa menjadi trik bagi kalian yang takut minyaknya itu meledak-ledak ya, seperti itu. Kalau aku ya tinggal beli jadi ya. Kalau masalah penggorengan ikan itu aku paling malas ya, karena memang kalau sendirian itu tinggal beli jadi ya. Kalau goreng itu sudah boros minyak, sudah repot, harus mengeluarkan kotoran ikannya segala macam. Kalau aku tinggal beli jadi ya, ya sekali-sekali bolehlah goreng ikan sendiri ya, tapi ya jarang sekali ya. Biasanya kalau aku goreng itu ya pisang goreng, tempe goreng, ataupun yang lainnya yang simple ya. Kalau ikan itu ya males ya, ya karena memang kalau sendiri itu tinggal beli jadi saja lebih murah ya, tidak ribet mempersiapkan tetek bengeknya ya. Seperti itu kan goreng ikan dengan daun pisang itu kan, itu cara jadul ya, cara orang-orang zaman dahulu itu seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang suka menggoreng ya, kalian lebih hati-hati untuk membeli minyak goreng ya, karena banyak penipuan ya. Ternyata isi di dalam minyak goreng itu ternyata bukan minyak goreng tapi teh, isinya teh. Jangan membeli minyak goreng yang apa, kemasan ini ya, jirigen itu ya, itu banyak pemalsuan, banyak yang mulai dipalsukan ya. Ternyata isi di dalamnya itu bukan minyak goreng melainkan teh, air teh ya, seperti itu. Kalau bisa ya beli yang kemasan yang biasa atau standar ya, yang terlihat nampak jelas itu kan tidak mudah dibohongi ya. Kalau jirigen kan kalian tidak tahu ya, jirigen itu kan tidak transparan ya, ada buram-buramnya ya. Makanya ketika kalian membeli tiba-tiba kalian buka, ternyata bukan minyak goreng melainkan air teh ya, seperti itu. Kalau di sini tuh banyak pilihan sih. Kalau ikan bakar ya tinggal ikan nila biasanya. Goreng juga sama sih, ikan nila juga. Itu tinggal pesan ya. Kalau bikin atau itu sendiri ya ribet. Karena kan kalau sendiri tuh tinggal beli makan jadi ya. Kalau ada pasangannya atau ada keluarga ya mau tidak mau ya masak sendiri ya. Tapi kalau hidup sendiri ya tinggal pesan jadi ya, langsung datang ya, seperti itu. Ya intinya ya, kalau kalian membeli makan ataupun
beli jus buah atau apa ya, harap kalian itu melihat penjualnya ya. Jangan sampai yang kalian beli, entah itu jus, entah itu makanan ya, rasanya berbeda ya, atau jusnya tidak fresh, atau ikannya. Apakah masih terputus-putus? Apakah masih terputus-putus? Apakah sudah jelas suaranya? Jadi ya kalian harus berhati-hati ya dalam membeli makanan ya. Ya lebih aman memang kalian itu masak sendiri ya. Apa-apa sendiri, tahu dengan bahannya. Apalagi kalau kalian sudah siap untuk pergi ke hutan atau pegunungan atau di lereng-lereng gunung ya, minimal kalian harus bisa bertahan hidup ya. Karena kalau kalian sudah memutuskan untuk di hutan, di pegunungan atau di lereng-lereng gunung ya, kalian sudah harus bisa memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Seperti itu ya. Jangan sampai kalian itu keracunan karena kalian tidak teliti dengan makanan yang kalian beli atau kalian sudah warung yang kalian sudah kunjungi atau restoran atau apapun itu ya. Harap kalian itu lebih berhati-hati, jangan sampai keracunan ya, karena berita yang beredar itu kan mereka banyak keracunan ya, padahal itu makanan gratis ya, makanan yang sudah disubsidi ya, malah banyak yang keracunan. Seperti itu ya. Ya karena memang dunia itu kan semakin jahat ya ke depannya. Banyak manusia itu kan saling meracuni ya, karena hati mereka bermasalah ya. Tidak suka bahwa manusia yang lain itu mendapat kebahagiaan ya, mendapatkan hak yang sama ya. Makanya banyak manusia yang iri terhadap orang lain ya, termasuk bisa menikmati makanan yang gratis ya. Apabila kalian punya anak sekolah lalu mendapatkan makanan gratis ya, kalian harus menasihati anak kalian ya, supaya memeriksa makanan terlebih dahulu. Jangan sampai anak-anak kalian juga terkena keracunan juga sama seperti anak-anak yang lainnya. Kalian harus menasihati mereka supaya untuk mengecek terlebih dahulu makanannya, entah itu dicium baunya, entah itu
melihat makanannya itu benar-benar masih fresh atau tidak. Sekalipun itu gratis ya, harus berhati-hati. Ya jangan sampai menjadi orang tua itu malah meracuni makanan anaknya ya. Jangan sampai seperti itu. Karena banyak sekali ya anak sudah mulai membesar, sudah melebihi usia balita itu, anaknya malah dibuang di pinggir sawah atau di tengah sawah ya, ditinggal oleh orang tuanya ya. Orang tuanya malah asik berselingkuh atau pergi dengan pasangannya yang baru ya. Mengerikan ya dunia ke depan itu. Anak-anak yang kecil yang masih balita atau di atas balita itu ditinggal di pinggir sawah atau di tengah sawah, orang tuanya malah asik dengan selingkuhannya ya. Kelakuan manusia ke depan itu malah bukan manusia lagi ya, malah seperti binatang ya. Bahkan binatang saja ya, seperti anjing saja, kalau itu anaknya ya dia tahu ya, dia akan menyusui sampai besar ya. Ini manusia loh, bukan binatang loh. Malah kelakuannya malah tidak bisa ditolerir lagi. Semakin kejam dunia ke depan itu. Mereka sudah asik membuat anak tapi tidak mau bertanggung jawab ya. Cuma suka bikin tapi tidak mau bertanggung jawab ya. Banyak nanti anak-anak itu ditemukan di pinggir sawah, di tengah sawah, orang tuanya sudah lari nggak tahu kemana. Seperti itu ya. Jangan jadi orang tua yang seperti itu. Itu namanya orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ya kalian yang sudah bikin anak ya harus bertanggung jawab, berani bertanggung jawab. Sudah bikin cuma mau enaknya saja. Terus kalian itu harus setia dengan pasangan kalian. Jangan gara-gara ada yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih semok, lebih aduhai, lebih powerful, lebih muda, kalian jadi meninggalkan pasangan kalian ya. Kalian harus setia sampai mati. Kan kalian sendiri yang sudah menentukan untuk menikah, untuk memutuskan untuk jenjang yang lebih tinggi ya. Seperti itu. Harus setia sampai salah satunya atau dipisahkan oleh maut ya. Terus ya jangan menjadi manusia yang tidak punya adab ya. Harus menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kalau misalnya punya anak ya, anaknya itu dibimbing ya, diajari supaya takut akan Tuhan, takut akan dosa-dosa. Jangan mengajari anak itu yang aneh-aneh ya. Seperti itu. Kalau anaknya tidak tahu ya diberitahu.
Kalau anaknya ngeyel ya jangan langsung dikasih ke panti asuhan seperti itu. Ya memang dunia ke depan itu sangat sangat menyiksa ya. Belum ditambah yang PHK ini nanti kan banyak sekali. Terus kriminal akan naik ya. Angka kriminal itu akan naik karena kan banyak yang di PHK. Nggak tanggung-tanggung ya. Makanya ya kalian bersiap. Kalau ada sesuatu barang yang diambil dari rumah kalian ya diikhlaskan saja. Tidak usah mengeluh, tidak usah melaporkan ke pihak yang berwajib. Bukannya kalian melaporkan mendapatkan barang yang kalian inginkan, malah kalian mengeluarkan banyak uang ya, seperti itu ya. Karena banyak pengangguran ke depannya, banyak yang tidak bekerja, makanya mereka akan berusaha mencari untuk mencukupi kebutuhan makannya ya, dengan mengambil atau merampas segala macam ya. Kalian harus belajar untuk mengikhlaskan ya, seperti itu ya. Memang dunia sedang seperti itu, dilanda seperti itu. Daya beli masyarakat juga menurun karena ya memang tidak ada penghasilan, tidak ada yang mereka bisa beli kecuali makanan, seperti itu. Kan sudah tertulis semua ya, kelakuan tingkah laku manusia di akhir zaman itu seperti apa, kan sudah tertulis semua ya. Kalau dari kecil sudah dibimbing untuk membaca firman, untuk berdoa, ya harusnya sampai dewasa ya mereka sudah punya kebiasaan yang seperti itu ya. Ya memang harus diajari, dibimbing dari kecil ya, ditanamkan dari kecil supaya dewasanya itu tidak kurang ajar, tidak melawan ya, seperti itu. Ya bila perlu ya didikannya militer juga tidak jadi masalah ya, karena anak zaman sekarang itu kan, generasi zaman sekarang itu kan susah ya untuk diajari. Harus banyak sekali kesabaran ya, harus banyak sekali mengelus dada ya, benar-benar harus lapang dada. Karena ya generasi sekarang itu susah ya untuk diatur, susah untuk dikasih tahu, dinasihati, maunya ini maunya itu. Belum juga bergerak sudah menuntut ini menuntut itu baru mau bergerak loh, belum bergerak sama sekali sudah banyak tuntutannya, seperti itu. Kedepannya itu akan semakin kacau balau ya. Manusia yang tidak menaikkan frekuensinya ya akan stres, yang tidak bisa menaikkan level frekuensi di dalam dirinya ya, manusia itu ke depan itu akan stres, akan teriak-teriak di jalan, akan depresi, pokoknya parah ke depannya itu kalau tidak bisa mengontrol diri, mengontrol penguasaan diri ya, tidak bisa menaikkan level frekuensi, itu sangat
akan terjebak, akan tergerus oleh semua yang akan terjadi ya. Seperti itu. Harus benar-benar menyiapkan mental ya untuk kedepannya itu. Yang tidak bisa mengikutinya ya bisa saja satu keluarga itu atau salah satu dari keluarga itu ya akan depresi, akan stres, banyak PHK, tidak bisa lagi untuk membeli barang, tidak bisa lagi untuk bergerak, karena ya memang sistem dunia ini kan membuat manusia itu ruang geraknya semakin sempit ya. Jadi manusia harus benar-benar bisa menyadari kondisinya. Tidak bisa hanya diam atau tidak peka ya. Manusia yang tidak peka dengan kondisi zaman itu akan benar-benar kaget ya, terkagetkan oleh situasinya. Yang sudah nyaman dengan pekerjaannya tiba-tiba dipecat, tiba-tiba di PHK. Itu akan lebih banyak lagi ke depannya terjadi. Sudah senang dengan jabatannya, sudah duduk manis di kursi jabatannya, tiba-tiba saja ada pengumuman PHK, pemecatan massal. Ya sudah, berakhir di situ saja. Dunia berubah dalam waktu sekejap, seperti itu ya. Manusia yang tidak bisa menerimanya ya, yang mengeraskan hati mereka ya, tiba-tiba kepala mereka pusing, teriak sana sini. Ya itu kan sudah jebakan dari dunia, tidak bisa lagi untuk belok dari sistem itu. Kalau sudah terikat, namanya manusia kalau sudah nyaman dengan posisinya, dengan jabatannya, dengan kursinya, dengan segala bentuk fasilitasnya, tiba-tiba di PHK kan pasti akan stres ya, kembali ke nol. Kayak ngisi di pom bensin itu loh, dari nol ya. Seperti itu ya. Memang kenaikan frekuensi itu dibutuhkan ya, supaya manusia itu bisa melepaskan apa yang terikat, jabatan, pekerjaan, kedudukan, kenyamanan, seperti itu harus dilepaskan. Kalau itu tidak bisa dilepaskan ya akan tergerus oleh alam semesta. Dan tiba-tiba saja ya manusia itu akan tersingkir ya oleh alam semesta ya, melalui kebakaran, melalui banjir juga, tiba-tiba saja longsor ya, karena mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak satu frekuensi dengan alam semesta, alam sekitarnya. Kalau mereka itu satu frekuensi dengan alam sekitarnya ya harusnya mereka berjaga-jaga, harusnya mereka tidak terkena dampak dari alam semesta itu. Ketika alam semesta itu murka, marah, tiba-tiba muncul api, tiba-tiba muncul air, tiba-tiba tanah itu longsor, tanah bergerak. Kalau manusia itu satu frekuensi dengan alam semesta, itu tidak akan terkena.
karena ya sudah menjalin hubungan dengan alam semesta. Seperti itu kan hukum alam ya, hukum tabur tuai, hukum kasih ya, semuanya jadi satu di situ. Ya bagaimana manusia akan selamat kalau mereka hanya hidup semau mereka sendiri, dengan prinsip hidup mereka sendiri, tidak mau tahu dengan alam semesta, tidak berbagi kasih. Itu kan alam semesta sendiri yang bertindak. Tiba-tiba saja lagi enak tidur, entah itu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, tiba-tiba saja tanah itu bergerak atau tanah itu longsor, tiba-tiba saja rumahnya tertutupi oleh tanah, tidak bisa bernafas. Ya karena hidupnya cuma seenak diri mereka sendiri, tidak peka dengan kondisi alam semesta. Seperti itu. Ya memang proses kenaikan frekuensi itu kan seperti itu ya. Alam semesta bisa mengambil contoh tetangga kalian, saudara kalian, atau bahkan kalian sendiri ya. Seperti itu. Tidak bisa disangka ya. Dan alam semesta itu kan tidak pandangnya umurnya berapa, jabatannya apa, dia pernah menjadi ketua geng apa, itu tidak dipikirkan oleh alam semesta ya. Alam semesta murka ya murka, terjadi ya terjadi, mau bagaimana lagi. Seperti itu. Makanya dibutuhkan dari diri masing-masing itu pertobatan ya, benar-benar menanamkan pertobatan di dalam dirinya supaya terhindar dari murka. Seperti itu. Murka itu kan terjadi karena ada 1-2 orang yang di kota itu yang menghujat, mencemooh, memaki pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan roh, kuasa Roh Kudus mereka tolak. Ya sudah, terjadi begitu saja. Karma, apa yang mereka dulu pernah tabur ya sekarang mereka tuai sekarang. Seperti itu. Tidak mau bertobat, hanya hidup seenaknya jidat mereka sendiri, ya sudah, terkena ya terkena. Kesombongannya mau ditaruh di mana lagi kalau rumahnya hilang, tidak punya rumah, tidak punya mobil, bahkan ditinggal oleh pasangannya. Nah kalau sudah tidak punya apa-apa pasti pasangannya akan otomatis meninggalkannya. Dulu kaya raya, dulu punya jabatan, dulu punya mobil mewah, punya mobil yang bisa untuk memamerkan gengsinya, giliran sudah tidak ada semuanya ya pasangannya ya akan meninggalkannya. Apalagi kalau pasangannya itu matre ya, entah itu prianya atau wanitanya ya. Kalau mereka itu senang hidup glamor atau hidup berpamer-pameran ya akan meninggalkannya. Nah, sudah tidak punya apa-apa, karena kan yang dicintai bukan orangnya, bukan hatinya, tapi kan hartanya. Seperti itu ya. Memang itu yang akan terjadi ya. Orang-orang kaya itu akan pada menangis kehilangan hartanya, tidak bisa lagi untuk senang-senang lagi. Seperti itu. Banyak tangisan ya ke depannya itu, karena kan frekuensinya kan semakin dinaikkan ya. Frekuensi naik kan berarti kan level bencana itu juga ikut naik ya, tidak santai-santai saja ya. Dan
level bencana itu tidak mengukur itu orang itu punya agama apa ya, tidak pandang itu agamanya apa, itu level bencana itu naik ya naik saja, tidak butuh persetujuan manusia ya, level bencana itu naik ya, manusia seenaknya sendiri, seenaknya jidatnya sendiri ya terkikis oleh bencana seperti itu ya, itu kan sudah hukum alam ya. Kalau di kota itu terjadi sesuatu, entah itu bencana, berarti ada sesuatu di kota itu yang kota itu sembunyikan, kejadian apa yang kota itu sembunyikan. Makanya sampai ada kota itu pergerakan tanah, likuifaksi, berarti ada dosa yang selama ini mereka lakukan yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Itu kan bencana, itu kan bukti di kota itu pasti ada masalah yang terikat dengan dosa yang ada di kota itu, entah itu LGBT, entah itu perselingkuhan, entah itu permainan korupsi. Itu kan level bencananya akan naik ya. Terus banyak orang munafik, banyak pesundal, banyak penyembahan berhala, itu level bencananya akan naik di kota itu. Di kota itu banyak orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, ya sudah, bencana naik levelnya. Seperti itu ya. Tidak mau menyadarinya, tidak mau bertobat, ya selesai. Yang harusnya umurnya itu masih lama, masih 10 tahun, masih 20 tahun lagi ya, tiba-tiba ya umurnya cuma sampai di situ saja. Lah mau bagaimana? Disuruh bertobat gak mau, maunya hidup seenaknya saja. Padahal masuk 1000 tahun, sudah masuk 1000 tahun, terkikis, tersingkir oleh alam semesta. Yaitu salah siapa coba? Itu kan salah manusia itu sendiri. Tidak mau bertobat, tidak mau menyesuaikan dengan frekuensi alam semesta, ya sudah no. Ya tidak masuk kualifikasi oleh alam semesta ya tersingkir no. Yang harusnya waktunya sudah manusia itu bercahaya, dia tidak punya cahaya, ya sudah hilang dari peredaran nanti. Seperti itu ya, didiskualifikasi oleh alam semesta ya, seperti itu ya. Mau tidak mau harus menyesuaikan dengan frekuensi alam semesta. Tidak mau ya sudah, ucapkan selamat tinggal. Seperti itu ya. Ya memang waktu itu sangat cepat sekali ya. Ini sudah malam Rabu ya, sudah berganti hari ya. Hari demi hari itu sangat cepat ya. Tiba-tiba bulan Mei ya, tiba-tiba nanti Juni, segala macam semakin cepat, dan semuanya berganti dengan tidak disadari oleh manusia ya. Seperti itu. Banyak manusia yang akan innalillahi ya. Ya karena mereka tidak satu frekuensi dengan alam semesta. Alam semesta itu maunya kualifikasinya manusia itu harus seperti ini, seperti itu ya. Tapi manusia tidak mampu untuk memberi kualifikasi terhadap alam semesta ya. Jadi ya alam semesta sendiri yang akan menyingkirkan mereka ya. Mereka akan didiskualifikasi oleh alam semesta. Seperti itu ya, seleksi alam.
Jadi ya kalau kalian tidak tahu ya ya sudah, kalian hanya hidup senang-senang, hidup enak-enak ya silahkan mengucapkan salam perpisahan seperti itu. Jangan sampai pindah alam atau disingkirkan alam semesta kalian belum bertobat, yaitu langsung disiksa ya, masuk siksa kubur nanti. Mengerikan ya dunia akhirat itu. Kalau sudah pindah alam itu tidak bisa bertobat ya, percuma kalau sudah pindah alam belum sempat bertobat. Aduh, itu sampai di sana itu malaikat sudah menyiapkan wahana-wahana penyiksaan ya. Seperti itu. Ya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kembali lagi ke hati masing-masing, apakah percaya atau tidak itu kan tergantung masing-masing ya. Karena kan yang bisa menyelamatkan kan iman kalian, bukan tetangga kalian, perkataan tetangga kalian atau perkataan orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian ya. Tapi hati kalian sendiri ya, iman kalian sendiri. Kalian berjaga-jaga, kalian tahu situasi dunia ini ya, kalian selamat. Kalau kalian hidup seenak diri kalian ya bisa saja kalian tidak terselamatkan ya. Pengennya hidup enak, tidur, makan, tidur, tahu-tahu tanah longsor, coba. Mengerikan loh. Tidak bisa disangka ya, alam semesta itu kalau sudah bergerak itu di luar nurul ya, di luar nalar seperti itu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya. Kalian harus berjaga-jaga, jangan khawatir, jangan takut. Kalau kalian itu berdoa, baca firman ya, kejadian alam seperti itu ya hanya lewat saja ya. Jadi kalian tetap tenang, tetap rileks, bahkan kalian bisa membuat kopi panas atau teh panas atau susu panas ya, sambil melihat bencana-bencana yang terjadi. Kalau kalian berjaga-jaga, punya level iman yang excellent ya, kalian akan melakukan hal seperti itu. Tidak takut, tidak khawatir. Kalau level iman kalian di bawah rata-rata ya, ya sudah, ucapkan selamat tinggal. Seperti itu ya. Ya karena memang dunia ke depan itu sangat berat ya. Sangat berat kalau kalian mengikuti sistem dunia ya. Kalau kalian tidak mengikuti sistem dunia ya, itu tidak menjadi masalah ya. Kalian akan terbebas dari sistem itu. Kalian akan merdeka. Kalian akan mengandalkan Tuhan. Bukan kalian itu mengandalkan dunia ini ya, seperti itu. Kalian stand by aja di berita-berita yang nanti akan terjadi apa, seperti itu. Karena sudah mulai ya kenaikan frekuensi. Kalau frekuensi itu sudah dinaikkan ya berarti level bencana itu otomatis akan naik ya, seperti itu. Yang biasanya gempa cuman 6, itu bisa 8, 9, 10,
15, 20 ya. Seperti itu ya. Yang suka karaoke, suka dugem atau clubbing ya, tiba-tiba dihantam gempa atau kebakaran atau likuifaksi ya, ya sudah. Ya mereka tidak berjaga-jaga, mau bagaimana lagi. Alam semesta itu kan sedang melakukan perombakan besar-besaran ya. Tambah lagi dunia tipu-tipu itu juga sedang menggenosida manusia ya. Kalian mau pilih yang mana? Itu terserah kalian ya. Kalian mati sia-sia karena genosida atau kalian mati sia-sia karena bencana alam. Kalau kalian tidak bertobat ya kalian tidak akan tahu ya, kalian itu genosida atau kalian itu terkena murka Tuhan itu ya. Kalau kalian tidak bertobat ya tidak akan tahu ya. Tiba-tiba pindah alam belum bertobat ya, ya sudah, itu berarti deritamu ya, itu lebih soy. Ya karena itu sudah ketetapan ya, semua sudah ditetapkan. Terlambat atau belum sempat bertobat ya sudah, mau bagaimana lagi. Berarti hatimu yang sudah mengeras ya. Sudah banyak tanda-tanda di dunia, banjir sana sini, angin puting beliung sana sini, pergerakan tanah, pergeseran tanah. Kalian masih belum bertobat ya sudah. Mau menunggu apa lagi coba? Menunggu giliran ya itu terserah kalian. Ya karena ini kan proses, benar-benar proses perombakan bumi besar-besaran, kenaikan frekuensi seperti itu. Belum lagi ditambah nanti air itu turun dari pegunungan, lahar dingin maupun lahar panas. Itu satu kota, satu desa, bahkan satu negara itu lenyap dalam sekejap ya. Karena air banjir, karena lahar panas, lahar dingin, semuanya campur ya. Belum disusul sama angin tornado yang ada apinya, itu hebat loh, itu nanti bisa menghanguskan satu desa, satu kecamatan, satu kota, bahkan satu negara ya. Itu heboh nanti berita-berita itu muncul ya. Kalian yang debat agama itu tidak usah lagi berdebat. Ngapain kalian berdebat? Tuhan itu tidak pernah memakai agama ya untuk mengasihani umatnya. Tuhan itu hanya memakai pertobatan dan Injil saja supaya manusia itu pada sadar. Tetapi kalau manusia itu tidak sadar-sadar ya sudah. Karena memang ketentuan ya semuanya itu. Manusia bebas untuk berkehendak, Tuhan juga bebas berkehendak juga untuk membinasakan lewat alam semesta. Seperti itu. Tuhan itu tidak membutuhkan konfirmasi manusia mau setuju atau tidak. Yang tidak mau bertobat ya sudah, maka ya itu kehendak bebas Tuhan juga untuk membinasakan manusia yang tidak mau bertobat. Masih mau senang-senang ya terkikis oleh alam semesta. Sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi titah, tidak bisa dilanggar titah itu.
semuanya sudah menjadi ketentuan ilahi. Apalagi cuma manusia biasa coba. Itu langsung ya, tidak menunggu waktu lama lagi. Seperti itu. Untuk malam ini cukup saja ya, sampai di sini ya. Sudah hampir 3 jam loh. Nanti kalian pada pusing cenat-cenut ya. Karena kan frekuensinya sangat berbeda ya. Aku kan berada di frekuensi 999, sedangkan ini masih frekuensi 666 menuju 777 ya. Belum masuk ke 888 ya. Padahal aku sudah di frekuensi 999, sangat jauh ya dari frekuensi 666. Harus naik 3 tingkat, masuk 77 saja belum ya. Kalian harus banyak mengikuti pengajaran dari Bapak Surgawi ya, di level 777, barulah kalian akan naik ke 888. Kalau sudah naik ke 999 itu manusia mulai teler ya, tidak bisa lagi seimbang antara iman dan logika. Seperti itu ya. 999 itu sangat tinggi dimensinya. Sudah tidak lagi menggunakan logika, benar-benar meninggalkan kedagingan, tidak lagi memikirkan bencana-bencana seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap rendah hati, mengikuti pengajaran Bapak Surgawi ya, di level 777, supaya kalian itu bisa naik ke 88. Sangat susah ya. 999 itu bahasanya padahal sudah dibikin sederhana ya, tapi manusia itu sudah mulai cekot-cekot ya, sudah mulai sakit kepala ya. Seperti itu ya. Karena 999 itu isinya cahaya murni ya, cahaya yang benar-benar manusia itu sudah tidak diragukan lagi. Kasih mengasihi ya, saling mengasihi itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau masih di 777 itu masih abu-abu ya, masih ada level keabu-abuannya masih nampak ya. Kalau di 888 menuju 999 itu kasih dari masing-masing pribadi itu sudah tidak diragukan lagi. Seperti itu ya, manusia akan pusing ya kalau langsung sampai ke atas ya. Makanya harus dibuat tahapan ya, seperti itu. Isinya itu manusia cahaya semua ya. 77 aja manusia sudah mulai banyak yang teler, banyak yang mundur, banyak yang berkhianat. Iman Yudas, iman Thomas, iman Petrus itu nanti akan banyak bermunculan. Banyak sekali yang mereka akan menjadi penghasut ya. Itu kalian nanti akan tahu sendiri. Seperti itu ya. Karena semakin dekat dengan Tuhan, itu akan semakin susah untuk kalian
merelakan diri kalian ya, seperti itu. Prosesnya memang sangat susah, tidak cuma berteori saja seperti pendeta atau romo yang di atas mimbar berkuar-kuar tentang firman Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak memiliki cahaya ya, seperti itu. Ya, tetap rendah hati, tetap menjaga kekudusan hidup, berpuasa, mematikan segala bentuk keinginan daging ya, seperti itu. Bersyukur masih bisa makan sehari sekali saja, itu sudah sangat bersyukur. Itu lebih dari cukup ya, seperti itu. Kita tutup saja ya untuk malam hari ini. Diberkatilah kalian yang datang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mati bisa dibangkitkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan mereka, bagi mereka yang memiliki kerendahan hati dan mau bertobat. Konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Dilanjut lagi kapan-kapan ya. Selamat meneruskan aktivitas kalian.